Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa Nurrahmatia Salsabila dengan NIM 195239191. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya mengenai Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi. Nah, saya akan menginformasikan outline dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah keilmuan Islam di masa lalu, kemudian penyebab kemunduran Islam dalam ilmu pengetahuan, kemudian ketertarikan Islam dan ilmu pengetahuan, serta peran teknologi di zaman sekarang ini. Nah, ilmu pengetahuan di masa lalu selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada 750 hingga 1258 Hijriah. Ini merupakan masa kekhalifahan yang ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan mencapai puncak keemasan pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun ar-Rasyid. Nah, di sini saya akan merangkum cabang-cabang ilmu menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu kedokteran dan farmasi. Pada masa ini terdapat dua tokoh yang terkenal, yaitu Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi ini adalah tokoh yang membedakan penyakit cacar dan measles. Dia juga menemukan prinsip seton dalam operasi. Selain itu, Ibnu Sina juga mengkodifikasikan kedokteran Romawi dalam bukunya Al-Qanun fi At-Tib, di mana buku itu menjadi kiblat kedokteran paling penting di masa tersebut dan menjadi pedoman kedokteran Eropa selama 5 abad, dari 12 hingga 17 Masehi. Kemudian yang kedua adalah ilmu matematika. Di sini tokohnya adalah Al-Khawarizmi, yaitu penemu angka 0, penemu bilangan positif, bilangan negatif, bilangan akar, aljabar, aritmatika. Bukunya adalah Hisab Aljabar yang menjelaskan tentang logaritma dan kalkulasi yang dipelajari oleh Yunani dan India. Ilmu yang selanjutnya adalah ilmu kimia. Di sini tokoh terbesarnya adalah Jabir bin Hayyan. Dia adalah bapak kimia bangsa Barat. Dia mengembangkan dua operasi utama kimia, yaitu kalinikasi dan reduksi kimia, yang memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, kristalisasi. Bukunya ada banyak tentang konsentrasi, air raksa timur, kitab Ar-Rahmah, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat di zaman sekarang ini, di mana sangat miris umat Islam dalam ilmu pengetahuan, dan kita harus tahu dulu alasan mengapa sih masa keemasan dunia pendidikan umat Islam ini mengalami kemunduran. Nah, faktor-faktornya itu adalah pertama, disebabkan oleh politik, yaitu perebutan kekuasaan antar khalifah. Kemudian karena masa kejayaan, ada terlampau banyak wilayah kekuasaan yang tidak terjangkau, sehingga ada beberapa daerah yang terbengkalai. Kemudian muncul isu agama seperti konflik antar golongan Syiah, Ahlus Sunnah, dan Mu'tazilah. Kemudian ada juga faktor dari ancaman luar seperti adanya perang salib dan ancaman serangan dari bangsa Mongol. Nah, ditambah inilah kekuasaan Islam itu melemah dan akhirnya mundur dan kemudian hancur perlahan-lahan. Nah, zaman sekarang kemunduran pendidikan Islam ini makin terasa karena banyaknya pengkotak-kotakan cabang ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan atau sains adalah ilmu umum atau duniawi, dan ilmu agama adalah ilmu akhirat. Ini diperkuat juga dengan ada beberapa pemuka agama yang menganggap remeh ilmu pengetahuan sains, sehingga menganggap ilmu pengetahuan itu tidak penting.
Kemudian faktor yang lainnya adalah karena di zaman sekarang itu ilmu sudah sangat maju, sudah banyak kemudahan yang kita dapat sehingga umat Islam tidak merasa perlu untuk mendalami lebih jauh. Karena itulah kita makin tertinggal oleh bangsa non-Muslim. Tapi kenyataannya ilmu itu milik dan dari Allah. Tidak ada yang bersifat duniawi dan ukhrawi, tergantung niat kita mempelajari ilmu tersebut. Misalnya kita mempelajari ilmu agama, tapi dengan niat yang salah, seperti untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan untuk kepentingan diri sendiri, maka ilmu itu hanya di dunia saja, duniawi. Tapi kalau kita belajar ilmu kedokteran, kimia, teknik, di mana itu merupakan ilmu-ilmu sains, ilmu pengetahuan, tapi tujuan kita, niat kita adalah untuk kemanusiaan, memajukan peradaban manusia, maka itu ilmunya berlaku hingga akhirat, yaitu ilmu ukhrawi. Barang siapa, karena itulah muncul kata mutiara pengingat, penyemangat menuntut ilmu para sahabat Nabi terdahulu yang berbunyi, barang siapa menginginkan dunia hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat hendaklah ia berilmu. Maka bisa disimpulkan baik yang mencari dunia saja atau akhirat saja, maka ia harus berilmu gitu. Maka karena itulah ilmu sangat penting. Dan ini adalah dasar atau dalil integrasi Islam dan ilmu pengetahuan yang disebutkan oleh Al-Jasiyah, surat Al-Jasiyah ayat 12 hingga 13. Nah, makna yang terkandung dari ayat ini adalah Al-Quran mendorong umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat menebarkan manfaat pada umat manusia. Nah, ini bisa dibaca. Dan kemudian kita masuk ke outline yang selanjutnya yang membahas tentang Islam, sains, dan teknologi informasi, di mana kita tahu teknologi informasi ini adalah hal yang sangat familiar pada kita, di mana semua orang memiliki gawai, media sudah bertebaran dari televisi, ponsel, laptop, dan sebagainya. Tapi banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa Allah telah memerintahkan umat Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi jauh sebelum teknologi, bahkan kata teknologi itu sendiri ada. Ini dibuktikan dari Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermakna bacalah. Bacalah. Maksud dari membaca di sini adalah membaca realitas alam dan realitas manusia. Di mana perintah membaca itu adalah perintah mengamati dan meneliti realitas yang ada di alam semesta, seperti meneliti budaya, ritual, adat istiadat, ekonomi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang lainnya, realitas yang lain. Ketika sudah mengamati dan meneliti, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan, dan kita akan paham realitas tersebut maksudnya apa. Dan kita akan lebih memahami kebesaran Allah. Ayat yang lain yaitu dari surat Al-Anbiya ayat 80. Wa alamna san'ata labusil lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peranganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Nah, berdasarkan tafsir ayat tersebut, Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita, yang dimana baju besi itu diibaratkan dengan alat dan disamakan dengan teknologi pada saat ini. Nah, teknologi sendiri memiliki dua sisi. Dia bisa bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik, seperti berdakwah, acuan waktu ibadah, sebagai agent of change untuk beramal, menyebarkan dakwah melalui sosial media dan website,
Itu salah satu contohnya. Nah, contoh yang lain adalah haji dan umroh, di mana alat transportasi yang maju ini memudahkan umat Islam untuk menunaikan ibadah suci, lebih hemat waktu, lebih aman, nyaman. Contohnya pesawat dan adanya agen travel. Kemudian contoh lain adalah berdakwah. Pada zaman sekarang berdakwah bisa dilakukan secara daring dengan beragam konten kreatif, di mana konten tersebut bisa diterima oleh banyak kalangan dan dengan adanya daring ini bisa menjangkau umat Islam dari berbagai penjuru. Nah, media yang digunakan yang seringnya adalah YouTube dan Instagram. Contoh lainnya adalah aplikasi Quran, aplikasi sholat, dan penunjuk arah kiblat. Bagi umat Islam yang berada di luar rumahnya, yang akan melakukan ibadah sholat, tidak perlu lagi mencari kompas. Dan tentu saja memudahkan umat Islam dalam beribadah. Contoh aplikasi yang kerap digunakan adalah Sajda dan Muslim Pro. Nah, sisi lain, teknologi yang seperti mata uang, yaitu dibolak-balik seperti ini, itu adalah tidak baiknya, yaitu musuh. Teknologi ini bisa menjadi musuh, seperti menyebarkan hoax dan menonton tontonan yang tidak baik. Nah, karena itulah perlunya kebijaksanaan dari diri kita sendiri untuk menggunakan teknologi. Sebagai generasi Muslim, inilah saatnya untuk memanfaatkan teknologi dengan baik agar kita bisa bermanfaat untuk umat dan agama. Kalau bisa jangan hanya memanfaatkan aja, kita mulai berkreasi untuk menciptakan teknologi baru yang mampu memajukan peradaban Islam. Nah, sekian mungkin itu saja yang bisa mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.